Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan modul 15 ya, yaitu application layer. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu application layer gitu kan ya. Application layer itu di sinilah gitu kan tempat program atau aplikasi yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Kayak web browser, email, atau WhatsApp, mulai membungkus data sebelum kirim ke jaringan gitu kan. Presentation and session layer. Nah, kalau kalian ingat model OC yang ada 7 layer di bawah application. Nah, layer itu ada presentation layer ya, dan session layer gitu kan. Presentation tugasnya untuk format data biar bisa dibaca gitu kan. Misalnya nentuin ini file bentukannya JPG, MP4 atau teks gitu kan. Lalu session itu tugasnya untuk menjaga sesi komunikasi agar gak gampang putus gitu kan. Lalu ada TCP/IP Application Layer Protocol. Nah, di application layer ini ada banyak banget aturan main ya atau protokol yang spesifik buat tiap aplikasi gitu kan. Misalnya buat buka web gitu kan, kita pakai protokol HTTP gitu. Buat nerjemahin nama website pakai DNS gitu kan. Lalu buat bagi-bagi IP otomatis pakai DHCP. Masing-masing punya tugas spesifik gitu kan. Lanjut peer to peer ya. Oke, lalu kita mulai aja client server model. Nah, gimana cara aplikasi di internet tuh ngobrol gitu kan. Model yang paling umum adalah client server. Ibaratnya kita klien, itu pelanggan restoran gitu kan ya. Dan server itu pelayannya gitu kan. Kita bisa request data, pesan makanan gitu kan ibaratnya. Dan server bakal reply dengan ngasih halaman website yang kita minta gitu. Oke, 15.22 peer to peer network ya. Oke, model kedua adalah ini P2P ya. Di sini nggak ada bos ya atau server. Nah, semua komputer di jaringan ini punya derajat yang sama gitu kan. Satu komputer bisa bertindak jadi pelayan gitu kan, ngasih eh, ngasih data sekaligus pelanggan minta data ke komputer lain. Ini biasanya dipakai di jaringan lokal buat numpang ngeprint gitu. Lalu ada peer to peer application. Nah, konsep P2P ini bikin jadi aplikasi nyata gitu kan. Contohnya kayak BitTorrent gitu kan. Jadi kebayang nggak kalau kita download file film gitu ukuran raksasa dari satu server, pasti servernya jebol. Nah, kalau dengan aplikasi P2P ini, file itu dipecah. Kita bisa download potongan-potongan file itu dari ribuan komputer yang lain secara bersamaan gitu kan. Lembut banget gitu kan, tapi akan virus kalau nggak hati-hati. Oke. Nah, sekarang kita bahas website ya, tampilan website. Nah, tampilan website yang warna-warni itu biasanya tulis pakai kode HTML ya. Kode HTML itu bisa pindah ke server dari server ke browser laptop kita gitu kan. Dibutuhkan kurir pengantar yang namanya protokol HTTP gitu. Oke, HTTP dan HTTPS. Nah, tapi masalahnya HTTP itu polos. Kalau kita masukin password atau pin ATM website HTTP, hacker yang lagi nyadap jaringan kita itu bisa baca tulisan kita dengan jelas gitu. Makanya sekarang semua website wajib pakai HTTPS. Ada huruf S yang berarti secure gitu kan. Jadi HTTPS itu bakal ngacak enkripsi ya biar kita nggak bisa dibaca orang lain. Lalu ada email protokol ya. Buat urusan perimailan ada tiga divisi gitu kan. Ada tiga divisi protokol gitu kan. Yang saling membagi tugas gitu kan. Yang pertama ada STMP. Nah ini divisi khusus buat ngeluarin atau ngirim email dari kita ke server. Lalu ada POP3. eh, ini gaya lama ya. Dia narik email dari server masuk ke HP gitu kan. Terus email yang di server dihapus gitu. Lalu ada IMAP gitu kan.
Nah ini gaya modern yang dipakai Gmail sekarang gitu kan. Jadi dia cuma nampilin salinan email. Jadi kita mau buka dari HP, tablet atau laptop, emailnya tetap aman dan sinkronasi di server. Lalu domain name system. Nah, coba bayangin kalau kita tiap mau buka Instagram kita harus ngetik IP-nya gitu kan. Nah, itu bakal pusing kan Mas. Jadi manusia lebih gampang ingat nama dibandingkan angka. Disinilah nama DNS domain name system itu bertugas. Jadi di DNS itu ibarat buku kontak HP. Nah, kita ketik instagram.com, DNS itu bakal terjemahin nama itu jadi IP address gitu kan. Biar router itu ngerti mau kemana gitu. Nah, DNS hierarki. Nah, server DNS di dunia ini bentuknya bertingkat gitu kan. Ada hierarkinya gitu kan. Ada com, org sampai domain negara kayak ID. Mereka kerja barengan buat nyari alamat yang kita minta gitu. Lalu ada the noscope comment ya. Buat ngecek DNS ada komen namanya noscope ya. Coba kalian coba aja ya. Kita bisa klik noscope YouTube dan sebagainya gitu kan. Bakal ngasih tahu IP address asli dari servernya. Nah, selain DNS ada pahlawan namanya DHCP ya. Jadi tanpa DHCP tiap kali kita connect wifi kampus kita harus ngetik ke IP subnet dan gateway-nya secara manual. Nah dengan DHCP server bakal otomatis menyewakan alamat IP kosong ke HP kita gitu kan. Kalau kita pulang IP-nya diambil lagi gitu kan buat disewakan ke orang lain. Gitu. Lalu ada file sharing. Nah terakhir buat ngirim file di jaringan ada dua cara. Pertama ya FTP ya, file transfer protocol. Uh, ini itu sistemnya pakai model client server ya. Jadi FTP itu butuh dua jalur itu kan. Yang pertama port, satu buat ngirim perintah, satu lagi buat jalur ngirim datanya gitu kan. Ini sering dipakai gitu kan, sama web developer buat upload data ke server luar. Kalau ada server message bots, nah cara kedua itu adalah SMB. Nah kalau FTP itu sifatnya mudahin data, SMB itu sifatnya lebih ke sharing gitu kan. Kalau kalian pernah sharing folder atau printer di LAN biar bisa pakai rame-rame sama komputer lain di ruangan yang sama. Nah, itu di belakang layar berjalan pakai protokol SMB gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.